Selamat pagi, selamat ketemu kembali acara Rawon Renungan Asik. Seperti yang ketahuan sudah cukup lama absen Rawon, sekarang mulai lagi karena memori HP-nya udah mulai ditambah. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024. Saya biasa menyampaikannya di Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Nah, ini air Aksoginya. Kita minum dulu. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Kita sudah membahas kemarin mengenai kitab Pengkhotbah ayat 1. Sekarang ayat 2 dan 3. Kita lihat ayat 2 dan 3, Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi kalau surat isinya seperti ini adalah surat yang tidak penuh pengharapan ya, karena dia mengatakan segala kesia-siaan belaka, dia bilang. Jadi apapun dalam pikiran pembacanya waktu membaca ya dari Salomo ini, itu kesannya bahwa aduh, hidup ini gak ada gunanya ya, sia-sia dia mengatakan. Bahkan disebut kata pengkhotbah, berarti memang kata si penulisnya ini ya, Salomo itu ya, karena ayat 1 dari bilang anak Daud ya, Salomo. Jadi langsung dia mengatakan sia-sia. Sehingga ketika orang membaca kitab pengkhotbah, ya udahlah, ngapain baca, nggak ada harapan, baru baca aja udah dibilang sia-sia. Bahkan ditegaskan lagi, kesia-siaan belaka, duka diulang. Jadi ketika ada dua kalimat ya, anak kalimat itu diulang dua kali, berarti memang itu sangat penting sekali bahwa hidup itu sia-sia. Nah, kenapa dia bisa bilang begitu? Bahkan ditambahkan lagi, segala sesuatu adalah sia-sia, artinya nggak ada gunanya apapun. Kesan dari Salomo. Padahal itu sangat bertolak belakang dengan kehidupannya sebagai Raja Israel yang ketiga. Jadi yang pertama itu si Saul, kedua bapaknya Daud, ketiga dia Salomo sendiri. Dan padahal menurut para ahli, Salomo itu adalah Raja Israel yang mencapai masa keemasannya, di mana ketika dia menjadi raja, suasana kerajaan itu betul-betul berbeda dari zaman pendahulunya ya, Saul maupun Daud. Kenapa? Karena zaman dia itu luar biasa memimpinnya. Jarang sekali ada peperangan. Bahkan Salomo dikenal dengan raja yang sangat berhikmat, yang pintar dan segala macam. Sehingga banyak orang-orang tidak hanya di Israel, tapi juga hampir dia katakan di daerah seluruh dunia ya, maksudnya lingkungan seperti itu, Salomo itu sangat dihormati dan dikagumi karena hikmatnya. Tapi di kitab Pengkhotbah ini justru dia mengatakan bahwa sia-sia belaka. Dikatakan kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini sampai 3 kali nih kata sia-sia, betul-betul ini serius, bahwa bagi pengkhotbah semuanya ya segala itu sia-sia. Kemudian ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi apa gunanya kerja keras, banting tulang, peres keringet itu ya. Kenapa? Karena bagi dia adalah itu sia-sia. Jadi betul-betul ini kitab yang tidak ada pengharapan ini kalau kita baca. Tapi pasti nggak seperti itu ya. Apa maksud dia dengan mengatakan bahwa segala itu sia-sia itu?
pasti nanti kita akan lihat dalam perjalanan membahas kitab Pematwa ini ya, dari pelan-pelan dan kita akan tahu mengapa dia sampai mengatakan itu semuanya adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya bekerja berjerih payah di bawah matahari? Sia-sia maksudnya, pasti maksudnya seperti itu. Kalau sudah begitu, apakah memang betul-betul kita tidak memiliki pengharapan? Ya, ternyata enggak. Ternyata nanti kita akan lihat bagaimana apa yang dikatakan Salomo ini sebagai pendahuluannya. Kalau hanya baca ayat seperti ini ya kita akan berkesimpulan ya pasti ya nggak ada gunanya lah hidup, buat apa ya. Tapi ternyata enggak, pasti ada gunanya nanti. Yang jelas jangan baca firman Tuhan itu sepotong-sepotong, harus secara utuh. Nanti kita akan tahu sebetulnya apakah hidup ini sia-sia atau tidak. Yang jelas pasti tidak akan sia-sia. Oke, itu aja pada pagi hari ini. Rawon, sampai ketemu lagi. Rawon akan datang. Selamat pagi.